Sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang pria dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada suatu hari ia pergi ke hutan untuk mencari rotan. Namun entah kenapa di hari itu, hanya sedikit saja rotan yang ia temukan. Tiba-tiba rotan langsung ditemukan dengan jumlah yang sangat banyak. Semua yang terjadi merupakan campur tangan makhluk bunian penguasa hutan belantara. Dan tentunya bantuan tersebut tidak secara cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar. Seperti apa kisahnya? Saksikan sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu dan yang bagi punya hutang semoga dipermudah untuk melunasinya. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Orang bunian sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Melayu dan Minangkabau, terkhusus untuk daerah Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia wilayah barat. Banyak yang mengatakan bahwa orang bunian ini adalah sebuah suku yang tinggal di dalam hutan belantara yang tak terjamah oleh manusia. Namun, sebenarnya orang bunian ini adalah makhluk gaib atau bangsa jin yang hidup di dimensi alam gaib. Orang bunian ini biasanya memilih hutan belantara sebagai tempat tinggalnya. Banyak istilah atau sebutan untuk makhluk bunian ini. Setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda. Kalau di daerah kalian disebut apa? Silahkan komen di bawah ya. Ciri-ciri orang bunian yang paling mencolok adalah tidak punya philtrum atau cekungan vertikal antara bibir atas dan pangkal hidung, dan kedua alisnya juga nyambung. Sudah bisa dibayangkan seperti apa sosok orang bunian? Kalau masih ngambang, silahkan ambil cermin dan lihat. Orang bunian memiliki kemampuan untuk menyerupai sosok manusia bahkan yang sudah kita kenal sekalipun. Tetapi saat orang bunian menyamar sebagai sosok manusia, kedua alisnya akan tetap menyambung dan tetap tidak mempunyai philtrum. Orang bunian dikenal memiliki kemampuan supranatural seperti untuk menyerupai dengan sosok manusia, bahkan sosok manusia yang sudah kita kenal sekalipun. Oleh karena itu, ketika memanggil teman di dalam hutan tidak boleh menyebut nama, karena orang bunian akan datang menyerupai wujud teman yang kita panggil. Orang bunian mampu mendampingi dan berteman dengan manusia, serta dikenal suka menculik anak-anak. Hal ini juga dituding sebagai penyebab orang hilang saat berkeliaran di dalam hutan. Orang bunian terkadang terdengar bernyanyi dan berbicara satu sama lain. Namun, ia tidak dapat dilihat dengan kasat mata karena kemampuan supranaturalnya. Untuk menghindari kemampuan supranaturalnya, seseorang harus melalui sebuah ritual tertentu terlebih dahulu, terutama jika ingin masuk di wilayahnya. Apakah kalian berminat untuk masuk ke alam bunian? Di sebuah desa di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hidup seorang pria, sebut saja namanya Wak Anto. Perekonomiannya tidak begitu memadai untuk menghidupi keluarganya. Bahkan kadang ia sampai berhutang di warung menjelang mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya. Setiap harinya, Wak Anto pergi ke hutan untuk mencari rotan yang kemudian ia jual ke pengepul untuk diekspor ke luar negeri. Pekerjaan ini sudah ia lakukan selama bertahun-tahun, hingga ia mengenal setiap sudut hutan yang sering dilaluinya. Suatu hari, Wak Anto memasuki sebuah hutan belantara tanpa ditemani siapapun. Ketika hari sudah mulai sore, Wak Anto berjalan terseok-seok di antara pepohonan. Keringat membasahi tubuhnya dan napasnya terengah-engah. Lalu ia meneguk air minum yang tampak sudah hampir habis. Hari itu entah mengapa, hanya sedikit sekali rotan yang ia temukan. "Ah, kenapa hari ini begitu sulit?" gumamnya dalam hati sambil menyeka keringat di dahinya. Dengan rasa putus asa, Wak Anto berhenti sejenak di sebuah pohon besar. Ia menatap ke langit yang mulai redup, kemudian berteriak dengan penuh keputusasaan, "Wahai penghuni hutan belantara, tunjukkanlah aku rotan yang berlimpah. Aku siap memenuhi semua persyaratan." Hutan mendadak hening. Angin yang tadinya berhembus pelan kini terasa lebih kencang menerpa pepohonan di sekitarnya.
Wak Anto merasa ada sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Namun, karena kelelahan membuatnya tak begitu menghiraukannya, ia bangkit dan ia berniat untuk melanjutkan perjalanan arah pulang. Tiba-tiba di depannya muncul hamparan rotan yang begitu banyak. Wak Anto terkejut dan senang bukan kepalang. Sebuah pemandangan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia mendengar suara yang menggema tanpa wujud yang berbicara kepadanya. "Kamu boleh ambil semua rotan yang ada di sini, tapi syaratnya kamu harus menikah dengan saya," kata suara tersebut. "Jadi, syaratnya itu adalah menikah?" "Wah, mau dong." Wak Anto terdiam sambil gemetar. Ia menoleh ke segala arah, mencari sumber suara itu, namun tidak menemukan apapun, hanya suara angin yang berdesis di antara pepohonan. "Siapa kamu? Di mana kamu?" tanya Wak Anto dengan suara gemetar. "Aku adalah makhluk bunian yang menghuni hutan ini. Kamu tidak bisa melihatku, tapi aku selalu ada di sekitarmu," jawab suara itu. Wak Anto berpikir sejenak. Mata pencahariannya sangat bergantung pada rotan. Tanpa rotan, mungkin membuatnya sangat berat untuk bertahan hidup. Dengan penuh keraguan, Wak Anto akhirnya menyetujui persyaratan tersebut. "Baiklah, aku setuju," katanya dengan suara pelan namun tegas. Karena hari sudah hampir gelap, Wak Anto memutuskan untuk keluar dari hutan belantara. Singkat cerita, pernikahan antara manusia dengan makhluk bunian itu pun telah dilakukan secara gaib. Tidak ada yang tahu persis seperti apa ritualnya, karena yang tahu hanyalah Wak Anto dengan makhluk bunian tersebut. Saya pun juga tidak tahu, karena tidak mendapatkan undangan pernikahan tersebut. Keesokan harinya Wak Anto pergi lagi ke dalam hutan menjalani rutinitas profesinya sebagai pencari rotan. Namun kali ini sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya, yaitu ia selalu menemukan rotan dalam jumlah yang melimpah. Sejak saat itu, kehidupan dan perekonomian Wak Anto mulai berubah drastis. Ia bisa beli barang-barang berharga, bahkan ia bisa merenovasi rumahnya. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Orang-orang di sekelilingnya mulai merasakan keanehan. Setiap malam Jumat, di kamarnya selalu terdengar suara nyanyian dan tawa. Padahal di dalam kamar tersebut hanya Wak Anto sendirian. Kamar tersebut merupakan kamar khusus yang dibuat oleh Wak Anto. Desas-desus tentang Wak Anto mulai jadi perbincangan warga sekitar. Biasalah, dunia pergosipan akan selalu ada dan tidak akan pernah punah ditelan masa. Salah satu tetangganya, Pak Budi, yang penasaran dengan kejadian itu, suatu malam memberanikan diri untuk bertanya kepada Wak Anto. "Wak Anto, setiap malam Jumat kami selalu mendengar suara nyanyian dari kamarmu." "Siapa yang bernyanyi?" tanya Pak Budi dengan penasaran. Wak Anto tersenyum misterius. "Kamu jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia di antara kita saja, itu adalah istriku," jawabnya singkat. Pak Budi terkejut. "Istrimu? Tapi ada yang pernah melihat bahwa tak ada siapapun di dalam kamar selain dirimu sendiri." Wak Anto hanya tersenyum lagi. "Istriku adalah makhluk bunian. Hanya aku yang bisa melihatnya." Pak Budi mengangguk-angguk meski tidak sepenuhnya mengerti. Setelah percakapan itu, desas-desus tentang Wak Anto dan istrinya yang bunian mulai menyebar di seluruh desa. Beberapa orang merasa takut, namun banyak juga yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Setiap malam Jumat, kamar Wak Anto dipenuhi dengan makanan dan minuman mewah. Hanya Wak Anto yang bisa melihat dan merasakan kebersamaan dengan istrinya. Bisa kalian bayangkan, berduaan di dalam kamar pada malam Jumat, pastilah melakukan simbiosis mutualisme. Kehidupan Wak Anto pun semakin baik. Dengan hasil rotan yang melimpah, ia bisa memperbaiki rumahnya dan hidup lebih sejahtera. Suatu malam, ketika sedang duduk di kamarnya bersama sang istri yang tak kasat mata, Wak Anto bertanya, "Mengapa kamu memilihku?" Sang istri menjawab dengan lembut, "Karena hatimu tulus dan kamu berani mengambil risiko demi keluargamu. Aku ingin membantu dan mendampingimu." Wak Anto tersenyum. Meskipun istrinya berasal dari alam yang berbeda, ia merasa sangat beruntung.
Hidupnya penuh berkah dan keberuntungan sejak pertemuannya dengan makhluk bunian itu. Kisah Wak Anto ini menjadi legenda di desa mereka. Sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan dan cinta yang melampaui batas dunia nyata dan alam gaib. Hingga kini, kisah tersebut masih diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan orang-orang akan misteri dan keajaiban yang tersembunyi di dalam hutan Rokan Hilir. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mengikuti atau subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.